Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa halatul ma'azzan wa karam al-ra'agun wa sahabana syedih sama sahibul wafat ja'alfin jallah ta'anhu al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemudian Guru Agung Pangsaban menjelaskan fal ma'rifatu ala nau'aini. Ma'rifat itu ada dua macam. Ma'rifatu sifatillahi wa ma'rifatu dzati. Ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, ma'rifatullah ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat zat. Lalu siapa Allah itu? Allah menggambarkan di dalam Al-Quran sebagai laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Intinya Allah itu tidak terimajinasikan. Kemarin sedikit sudah kita pahami bahwa kita mengakui bahwa Allah itu tidak terimajinasikan. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tetapi seringkali terjebak ketika kita masuk ke alam pikiran bawah sadar. Kita sudah tahu bahwa Allah laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah maha tak terimajinasikan. Tetapi ketika kita berdoa, kita merasa Allah ada di hadapan kita. Allah bertempat, Allah terimajinasikan. Demikian ketika kita sholat, tanpa sadar kita telah berpikir bahwa sadar kita mengimajinasikan Allah di bawah sadar, seakan-akan Allah itu, oh Allah ada di sana, Allah di arasy, Allah di alam laut, seakan-akan punya tempat, seakan-akan Allah itu ada wujudnya. Benar secara pikiran sadar, tetapi di bawah sadar kita melanggarnya. Sama seperti ketika saya katakan kepada Bapak Ibu, tolong jangan bayangkan Pak Jokowi. Ya Bapak Ibu, jangan bayangkan Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Terbayang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di pikiran sadar kita berusaha untuk tidak membayangkan Pak Jokowi, tetapi di pikiran bawah sadar terbayang. Jadi pikiran bawah sadar itu yang seringkali luput dari perhatian kita. Atau misalnya orang baru putus cinta, dia katakan pokoknya saya harus melupakan dia. Mulai detik ini, mulai saat ini, saya harus melupakan dia. Apa yang terjadi? Apakah semakin melupakan dia? Tidak. Justru semakin susah dilupakan, semakin kuat teringat di alam pikiran bawah sadar. Nah, ini pikiran bawah sadar yang sering luput dari perhatian kita. Kan beribadah kepada Allah itu tidak dengan pikiran kita ya Bapak Ibu, tapi dengan batin kita yang terdalam. Jadi seringkali kita gagal memahami laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad itu. Kita berusaha untuk tidak mengimajinasikan Allah. Tetapi kemudian di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam zikir, ketika kita masuk ke alam pikiran bawah sadar, tanpa kita sadari sudah mengimajinasikan Allah. Allah bertempat, Allah ada di sana. Nun jauh di sana entah di mana. Berarti kan Allah bertempat. Jadi kita gagal menerapkan bahwa Allah itu maha tak terimajinasikan. Kenapa demikian? Karena kurang dalil. Jadi laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kurang dalilnya. Harus ditambah satu dalil lagi. Apa itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ini kunci sebetulnya bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, ini kunci daripada laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ketika Allah kita pahami lebih dekat dari urat leher kita sendiri, maka itulah yang dimaksud Allah yang tak terimajinasikan tadi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kuncinya itu adalah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Artinya Allah itu tidak di sana. Allah itu di sini, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Maka tujuan zikir itu adalah dawamu hudurul qalbi ma Allah, kuatnya atau besarnya atau dawamnya kesadaran kekinian hati bersama Allah. Ini siasat para guru sufi supaya kita selalu bersama Allah. Kenapa? Karena Allah ada di sini, Allah ada di kini, Allah di titik hudurnya kesadaran kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin bersumber dari Ibnu Umar bahwa baginda Nabi SAW ditanya, qila li Rasulillah. Rasulullah ditanya,
Ya Rasulullah, aina Allah, fil ardi aw fis sama? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, di manakah Allah, di langit atau di bumi? Qala fi qulubi ibadihil mu'minin. Allah ada di hati para hambanya yang beriman. Dalam hadis lain, dalam kitab Ihya juga, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Sesungguhnya Allah memiliki tempat di tengah penduduk bumi, dan tempat Tuhan kalian adalah hati hamba-hambanya yang saleh. Jadi Allah itu di mana? Allah di dalam hati kita. Hati yang bagaimana? Di kesadaran terdalam. Nah, kemarin kita sudah banyak bicara tentang lapisan-lapisan hati ya. Ada sadar, qalbu, fuad, syarab, lub, sir, hingga ana. Maka di titik ana itulah adanya hakikat Allah yang sesungguhnya. Allah yang tak terimajinasikan. Yang Allah itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Di lapisan hati kita yang terdalam. Di dalam diri kita sendiri. Jadi di titik kesadaran kita itu, di keadaan batin kita yang arif, jadi kita mampu hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, maka itu berarti kesadaran itu menetap di kekiniannya, hudur di kekiniannya. Jadi sudah ketemu jawabannya ya Bapak Ibu sekalian. Allah yang maha tak terimajinasikan, namun lebih dekat dari urat leher kita sendiri, yaitu Allah yang ada di dalam hati kita, di kesadaran kita yang terdalam. Jadi Bapak Ibu, ma'rifatullah, ya kita masuk ke dalam batin kita sendiri. Nah itu lapisan-lapisan hati itu adalah siasat guru kita supaya kita tembus ke lapisan hati kita yang terdalam. Sadar, qalbu, fuad, syarab, lub. Nah di tingkat lub ini kita baru belajar ma'rifat. Baru belajar ma'rifat di tingkat lub ini. Setelah lub itu sir. Energi ma'rifat itu semakin ditingkatkan di tingkat sir ini. Lalu masuk ke lapisan ana. Ana ini kan kamalat kanzil makhfi, mutiara yang terpendam itu. Nah inilah Allah, tetapi bukan Allah yang sebetulnya. Tetapi seperti dalam pembahasan sebelumnya, ini adalah tasbih, permisalan. Allah memisalkan diri, Allah bertajalli pada jamal kanzil makhfi itu, keindahan mutiara terpendam itu. Nah di situ Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita masuk ke dalam, maka Allah tidak di depan, Allah tidak di hadapan kita, di belakang kita. Aras itu tidak di luaran sana, di langit, aras itu tidak, tetapi aras itu ada di dalam batin kita. Alam laut ada di batin kita, yaitu di kekinian kita itu. Sehingga kita pun sampai pada pengertian yang hakul yakin bahwa Allah yang maha tak terimajinasikan itu, tetapi Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri, jadi dalam batin kita sendiri, yaitu di kekinian kita itu. Semakin teguh batin itu di kekiniannya, kesadaran itu menetap di kekiniannya, dawam hudurul qalbi ma'allah. Maka dengan kesadaran kekinian itulah kita selalu bersama Allah. Sangat dekat Allah itu di kekinian kita. Makanya itulah disebutkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi kalau kita paham kekinian itu apa, kita akan paham bahwa ternyata urat leher kita ini masih jauh dari batin kita, dari diri kita sendiri. Nah mengenai perihal lapisan-lapisan hati hingga pembicaraan ma'rifat di tingkat lub, sir, dan ana, ini udah ada sedikit saya jelaskan perihal ini di awal tabaruk kitab Miftahus Sudur. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Khususan lahadatul ma'azzam yang makarami guragung para sahabat anon Sayyidi Syamul Sahil wa Fattaju Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.